Bentar, izin saya live-kan di YouTube FHI, Pak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mukhtar Arifin Soleh sebagai selaku dekan dari Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati Pak Ahmad Muflihin, SPDI MPDI, selaku Kaprodi daripada Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati juga Pak Heru Chandra Dewanto ST, biasa kami panggil Mas ini, Mas Heru Chandra Dewanto, Sarjana Teknik, yang saat ini menjadi pengawas bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang insya Allah nanti akan sharing bersama ilmunya pada pagi hari ini. Pengalaman ya, sharing pengalaman terkait tentang ujian ataupun persiapan SKD CPNS di 2019 ketika itu. Baik Bapak dan saya banggakan juga para alumni fakultas daripada Fakultas Agama Islam yang telah bergabung dan meluangkan waktunya di hari libur ini. Hari libur yang seyogianya kemarin tapi diundur pada hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama antara Fakultas Agama Islam bersama dengan alumni-alumninya yang ini dari berbagai angkatan mungkin ya. Ada angkatan yang baru saja di wisuda, ada angkatan yang bisa jadi ada yang baru di munakosah kemarin, ada yang akan munakosah dan ada angkatan yang lama. Artinya kita ini alhamdulillah bisa bergabung bersama di acara pada pagi hari ini yang penuh kerahmatan, sehat, lahir dan batin. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya insya Allah di hari akhir. Baik Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman daripada alumni Fakultas Agama Islam yang bergabung pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, penuh pengalaman, yang akan berbagi pengalaman bersama terkait tentang persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Yang mana dari awal dari Fakultas Agama Islam, baik dari Prodi Hukum Keluarga Islam maupun daripada Prodi Pendidikan Agama Islam sudah mencoba mengawal. Mulai tahun ini kita kawal alumni-alumni daripada FHI itu terkait tentang persiapan pendaftaran administrasi di CPNS tahun 2021 dan alhamdulillah beberapa dari mereka lolos di seleksi administrasi yang nantinya akan
melanjutkan kepada tahapan seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar yang dengan menggunakan nanti computer assessment test seperti itu. Dan apa saja yang ada di SKD itu, dan bagaimana caranya, bagaimana trik-triknya atau tips-tipsnya dalam mempersiapkan SKD, ataupun bagaimana nanti akan pengisian soal, ataupun mana yang lebih dahulukan, atau mungkin ada trik-trik tips-tips ya dari Mas Heru, itu nanti akan disampaikan pada materi ataupun sharing pengalaman persiapan SKD CPNS dari tahun 2021. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman alumni Fakultas Agama Islam yang telah lolos seleksi administrasi kali ini. Harapannya dari teman-teman yang sudah lolos administrasi ini juga diberkahi dan diberi kemudahan sampai di tahap akhir nantinya, yang pastinya juga ini menjadi kebanggaan kita bersama, baik fakultas maupun teman-teman semuanya. Maka mulai tahun 2021 ini kita ingin setiap kali ada lowongan CPNS mengawal alumni-alumni kami yang ada di Fakultas Agama Islam untuk selalu berbagi gitu ya, berbagi, dan mungkin bisa jadi sharing persiapan ataupun administrasi yang lain. Kalau yang kemarin saya pantau di grup yang ada di Prodi Hukum Keluarga itu juga antar mereka juga saling mengisi informasi dan segala macam. Mungkin karena sudah jam 9.10 dan Pak Dekan juga akan ada pertemuan dengan Pak Rektor jam 11 nanti di kampus, maka marilah kita buka acara persiapan SKD CPNS 2021 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mungkin kami juga haturkan Bapak Dekan Fakultas Agama Islam untuk menyambut ataupun memberikan sedikit patah dua kata terkait tentang mungkin perkembangan Fakultas Agama Islam secara khusus maupun Unisula secara umum. Karena pastinya banyak mungkin teman-teman alumni yang sekarang sudah di luar juga ingin mengetahui perkembangan fakultas, yang kemudian nanti kami lanjutkan ke acara inti bersama dengan Mas Heru Chandra Dewanto. Bapak Dekan, waktu dan tempat kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Muhammad Novianiardi yang kami hormati, beliau sekarang sebagai Wakil Dekan 1 FAI Unisula. Kemudian ada juga hadir Bapak Ahmad Muflihin, Kaprodi PAI, ya satunya. Jadi beliau berdua ini dosen-dosen muda yang barangkali alumni-alumni lama belum kenal, ya. Ini dosen-dosen muda luar biasa, ya. Jadi nemeni saya bagaimana berusaha memajukan lagi FAI, ya. Syariah Tarbiyah. Ada Mas Heru Chandra, Masya Allah, ini juga alhamdulillah kita punya sahabat yang sangat akrab dengan kita, Mas Heru Chandra Dewantara, ya. Beliau nanti akan sharing pengalaman, ya, Mas Heru ini. Jadi pengalamannya yang luar biasa, insya Allah akan memberikan keberkahan, ya. Keberkahan juga buat Mas Heru sendiri karena ini semoga menjadi amal soleh beliau. Kemudian juga keberkahan untuk semua alumni dan juga untuk lembaga Unisula maupun FAI.
Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga bisa bertemu lewat online, lewat Zoom ini, ya untuk sama-sama ya intinya adalah silaturahim dan tolabul ilmi. Jadi silaturahim itu alumni yang mungkin barusan munakosah atau yang sudah 1, 2, 3 tahun atau mungkin sudah bertahun-tahun meninggalkan FAI Unisula, ini kembali ya ketemu dengan kami, dengan teman-teman. Nah, manfaat silaturahim itu Nabi menyatakan bisa panjang umur, bisa tambah rezeki. Ya, termasuk kita silaturahim dengan Mas Heru Chandra. Nanti ada sharing pengalaman, memberi keberkahan. Moga-moga rezeki saudara sebagai pendaftar ANS ya itu sesuai dengan apa yang saudara cita-citakan ya. Bisa diterima, amin ya rabbal alamin. Ya, itu juga manfaat dari silaturahim ini. Kemudian saudara sekalian, tentu apa yang disampaikan oleh Mas Heru Chandra itu nanti akan memberikan ilmu khususnya buat para alumni. Jadi ilmu akan kita dapat di sini. Selain itu juga saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana perkembangan Unisula, perkembangan FAI kepada khususnya para alumni. Jadi alhamdulillah wa syukurulillah. Jadi kita bersyukur kami sebagai dosen, juga yang lain-lain sebagai tendik, dan yang masih kuliah sebagai mahasiswa, merasa sangat senang karena kita kuliah di universitas terbaik. Jadi insya Allah juga terbaik di sisi Allah, ya, karena Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu orang bertakwa. Nah, Unisula itu dengan semua keluarga besarnya yang mendorong ke sana. Mendorong menjadi orang yang bertakwa sehingga menjadi terbaik. Ya, Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu itu yang belajar mengajar Al-Qur'an. Unisula sebagai universitas Islam yang besar itu mempunyai namanya Quranic Learning Center, Quran Learning Center. Ya, pusat belajar Quran. Jadi kita dorong semuanya, ya keluarga besar, Unisula, mahasiswa, tendik, dosen, pimpinan semuanya, itu bagaimana belajar mengajar Al-Quran. Sehingga bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa mengajar dengan baik, bisa memahami dan mendakwahkan Quran. Inilah saya katakan universitas terbaik. Karena memang kita menuju takwa, takwa itu the best, ya, the best level ya, in this life. Jadi takwa itu adalah level terbaik dari kehidupan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua Quran. Quran itu firman-Nya Allah. Ya. Sehingga kalau kita mengikuti Quran, berarti kita berproses untuk menjadi yang terbaik. Ya. Jadi tidak hanya itu ya, Unisula menjadi universitas terbaik. Ya. Dan juga FAI sebagai fakultas terbaik. Itu tidak hanya takwa, Quran itu misi wajib kita, dan juga dalam perjalanan kehidupan Universitas Modern FAI ini, ya alhamdulillah selama ini berjalan, kemudian dinilai, ya, jadi dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional, yang terakhir saat ini perlu saya sampaikan kan para alumni, ya alhamdulillah untuk prodi PAI untuk S1-nya itu sudah 4 kali mendapatkan akreditasi A. Jadi terakhir ini yang keempat kalinya. Kemudian alhamdulillah ya, untuk yang syariah, yang prodi hukum keluarga itu juga sekarang sudah menjadi A posisinya, akreditasi A. Ya, sehingga ini posisi terbaik, dan bahkan nanti insya Allah kita akan mengajukan lagi ya untuk akreditasi unggul. Unggul itu ya A ke atas, A+ lah kira-kira. Kita akan berusaha naik ke sana. Bahkan juga perlu saya sampaikan untuk
PAI, yang S1 kita sudah terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi internasional dari Inggris, ASIC, ASIC. Jadi kita sudah dapatkan itu. Jadi bersyukurlah saudara, para alumni yang pernah kuliah di tempat terbaik. Ya, maka harapannya saudara sekalian, ketika kita sudah pernah dilatih, digodok di dalam lembaga terbaik, ya maka harapannya juga mari menjadi terbaik. Apalagi kita menjadi Muslim ya. Ya, jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi Islam sebagai aturan hidup, sebagai Muslim kita menggunakan Islam sebagai aturan hidup. Itulah aturan hidup terbaik. Kita menjadi the best, menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu itu khaira ummah. Nah ini yang dikejar kita sebagai Muslim dan juga keluarga besar Unisula dan juga FAI. Maka saudara sekalian, saya juga memesankan kepada ya Mbak, Mas, Bapak, Ibu alumni ya, yang barusan atau yang sudah lama, jadi ya teruskan level terbaik saudara. Termasuk nanti ini kita mau seleksi masuk ANS ini, ya ASN ini kita berusaha terbaik. Jadi kalau nanti ngerjakan tes, kerjakan secara terbaik. Maka usaha terbaik kita adalah ya kita mengajak Mas Heru Chandra ini untuk sharing ya, karena beliau sudah berhasil masuk, beliau sukses ya, sukses mengatasi ujian. Makanya kita sharing ini upaya kita, moga-moga menjadi jalan terbaik dan semoga semua yang mendaftar ini menjadi sukses. Dan kesuksesan yang kita inginkan itu tidak hanya kesuksesan sekarang di dunia, tapi juga sukses akhirat. Ya. Jadi ini lebih langka lagi. Kebanyakan orang itu ngejar dunia sukses. Tapi sering akhiratnya tercecer. Kita enggak. Kita ingin dua-duanya lah. Fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, itu yang kita inginkan. Maka sudah sekalian, sekali lagi ya, jadi saya sampaikan ya kepada para alumni khususnya, teruskan posisi terbaik saudara. Ya. Dan terus meningkatkan diri. Jadi Nabi sebutkan dalam satu hadis, kalau seseorang itu hari ini lebih baik dari kemarin, itulah beruntung. Besok lebih baik dari ini, itulah beruntung. Tapi kalau sama saja levelnya ya itu rugi. Jadi kalau hari ini dengan kemarin kalau sama aja, besok dengan sekarang sama aja, itu rugi. Dan kalau malah lebih buruk, itulah celaka kata Nabi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah celaka. Maka kita menghindari kecelakaan itu, sehingga upaya kita menjadi bagaimana upaya menjadi terbaik, usaha lahir batin, ya, usaha belajar, usaha doa, ya, ngajinya ditambah, sholatnya ditambah, kemudian prihatinnya ditambah lagi. Nah, semoga ini menjadi upaya untuk kita bisa lebih baik lagi. Yang paling akhir yang saya harapkan kepada anak-anak alumni ya. Jadi kami berharap saudara sedekah kepada lembaga ya. Sedekah kepada Unisula, kepada FAI Unisula. Sedekahnya apa? Sedekahnya ikut mempromosikan ke masyarakat. Ya sedekahnya ya lewat berita-berita baik sampaikan ke orang lain. Pengalaman terbaik saudara ketika kuliah sampaikan ke orang lain. Dan ajak orang lain untuk kuliah di universitas terbaik dan fakultas terbaik. Fakultas yang menuju takwa, belajar Quran, di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Jadi itu yang kita minta. Ya, di level masing-masing, di masyarakat masing-masing, di tempat saudara masing-masing, ya kami dengan sangat ya supaya para alumni bisa sedekah. Sedekahnya adalah menyisihkan waktu tenaga untuk ikut mempromosikan. Ya, mempromosikan, memberikan kabar-kabar terbaik Unisula, FAI Unisula ke masyarakat, sehingga harapannya masyarakat tertarik dan bergabung dengan kami. Ya, insya Allah kami akan
siap semampu kita untuk bagaimana menjadikan anak-anak muda mahasiswa generasi muda Sultan Agung menjadi generasi khairah ummah, ya, generasi robbani, Qurani, generasi yang diridhoi Allah. Saya kira itu, sehingga acara pada pagi hari ini yang nanti Mas Heru Chandra Dewantara yang akan memberikan pengalamannya. Jadi persiapan SKD CPNS tahun ini 2001 dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan untuk dibuka. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Semoga Allah membalasnya. Dan khusus pada Mas Heru Chandra Dewantara, kami haturkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Dekan yang telah menyampaikan beberapa hal terkait tentang perkembangan Fakultas Agama Islam, yang pada intinya kami berkomitmen untuk apa yang seluruh sivitas akademika FAI, khususnya para dosen dan pendik, pada dasarnya dan pada prinsipnya memang saat ini ingin mengawal untuk perbaikan ataupun peningkatan kualitas daripada Fakultas Agama Islam, yang pastinya juga berkenaan tentang nantinya peningkatan daripada sisi segi. Dan kami meyakini dan menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada, apalagi ketika teman-teman masih di bangku kuliah seperti itu ya. Maka dari ini mungkin bagian dari awal. Jadi kami ingin bersinergi antara fakultas dengan para alumninya. Karena tidak mungkin fakultas itu ada tanpa alumni. Dan alumni pun mungkin juga tidak pernah ada tanpa ada fakultas kan gitu. Jadi ini sesuatu yang memang yang harus kami perbaiki, dan kami menyadari dari mungkin yang dulu belum ada intensitas silaturahmi maupun sinergitas antara alumni dan fakultas masih kurang, maka harapannya mulai dari ini kita mulai terbangun dan lebih baik seperti itu. Maka kami juga dari internal itu juga sedang membahas dengan para alumni yang senior, baik di internal maupun eksternal itu, dengan menyusun ikatan alumni keluarga IKA ya, Ikatan Keluarga Alumni FAI Unisula seperti itu. Maka nanti ada silatas dan berbagai macam. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita langsung saja ke inti acaranya, yaitu sharing pengalaman daripada Mas Heru Chandra Dewantara, sarjana teknik, yang beliau ini lulus di CPNS di tahun 2019 nih Mas Heru. 2000 berapa Mas Heru? Suaranya agak belum ada suaranya Mas Heru nampaknya. Belum ada suaranya Mas Heru. Atau mungkin headsetnya? Atau suaranya belum ini? Belum ada. Itu sudah ada. Sudah terdengar suaranya, Pak? Sudah dengar Mas Heru. Dengar Mas Heru. Ya, Mas Heru, mungkin nanti ini saja langsung. Jadi ini teman-teman kami perkenalkan Mas Heru Chandra Dewantara ini lulusan sarjana teknik di UNES. Gitu ya Mas Heru ya. Saya juga sampai lama nggak sampai lupa nggak minta CV-nya. Ini Mas Heru, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di lapangan. Nah, ini demi berbagi pengalaman bersama teman-teman FAI, alumni FAI. Dan beliau ini juga nanti pernah juga di Batama ya, Unisula nggih Mas Heru. Pernah dulu namanya PTPAD. PTPAD namanya. Unisula ya. Baik Mas Heru, waktunya kami serahkan ke Mas Heru, monggo mau sampai berapa jam terkait tentang persiapan ini ataupun berapa menit, sharing dengan diskusi seperti ini. Tapi pada sharing dengan diskusi juga, untuk Mas Heru sudah kami jadikan co-host, bisa share screen juga. Iya Mas Heru, kami haturkan untuk waktunya. Share screen-nya udah nampak ya Pak? Sudah nampak Mas Heru.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Volumenya bisa ditambah Mas Heru. Mungkin Ya, Pak, volume ya. komputer atau volume suaranya, Kak. Siap. Gimana suara udah terdengar? Jelas? Suaranya udah terdengar jelas, Bapak? Yes, terdengar tapi volumenya ditambahkan. Mungkin karena agak jauh Mas Heru ininya. Mic-nya, Mikrofon. ya. Nah, kurang keras itu ada yang Sudah terdengar jelas suaranya? ya Sudah. lebih jelas ini ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Mukhtar Arifin Soleh. Yang terhormat Bapak Ardi selaku host sekaligus inisiator acara ini. Yang terhormat pula Bapak Ahmad Muflihin, Kaprodi PAI. Dan rekan-rekan alumni Fakultas Agama Islam semua yang telah lolos seleksi administrasi di CPNS tahun 2021 ini, saya ucapkan selamat lagi bagi yang sudah lolos seleksi administrasi. Tahapannya belum selesai ya, perjuangannya belum selesai, masih ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu di seleksi kompetensi bidang atau SKB. Yang daftar di pusat mungkin ada seleksi wawancara juga. Ya. Mohon tanya Pak, ini pelamarnya CPNS atau P3K? Ada P3K juga? Apa CPNS semua? Rekan-rekan alumninya? CPNS juga ini. Ada yang P3K? Ada P3K. Ada P3K ya? Yeah. Paling jauh melamar di mana ini? Paling jauh melamar di daerah mana? Monggo, alumni teman-teman bisa yang menyampaikan di mana yang paling jauh daftarnya. Para alumni FAI, monggo yang paling jauh. Demak apa mana? Demak paling jauh ya. Demak. ada yang Kalimantan Denmark, kalau tidak salah. Denmark paling jauh Denmark. J. Terima kasih waktunya yang diberikan. Yang pertama ini saya diskusi bersama ya, sharing aja pengalaman saya dulu. Saya formasi 2018 Pak, bukan 2019. Di formasi 2018. Kebetulan itu awal CAT juga, CAT SKD, CAT SKB, kompetensi bidang. Jadi persiapannya juga harus matang di SKD ini. Semoga nanti yang ikuti acara ini bisa lolos semua di seleksi kompetensi dasar, kemudian lanjut ke kompetensi bidang. Sebagai informasi saja, SKD ini yang buat soal adalah Kemendikbud, bukan BKN, bukan Kemenpan RB. Jadi asli dari Kemendikbud, hasil produknya Kemendikbud. Soalnya gampang-gampang susah kalau menurut saya soal SKD ini. Gampang karena udah ada jawabannya ya, bisa milih pilihan ganda bukan essay, pilih A, B, C, D, dan E. Kalau essay kan lebih sulit. Kemudian susahnya karena kita belum tahu jawabannya yang benar yang mana. Gitu. Ini tampilan roadmap pembangunan ASN ya. Di saat ini udah memasuki reformasi birokrasi dan menuju ke ASN berkelas dunia. Jadi birokrasinya juga berkelas dunia. Kita sudah ada aplikasi di pemerintahan, ada e-budgeting, e-planning. Jadi menuju ke birokrasi yang berkelas dunia. Mungkin di sebagian wilayah di Indonesia sudah memulainya. Dari Pemprov DKI ya, itu udah jam 6 pagi sudah pelayanannya sudah terbuka. Kalau kita mengurus KK, KTP jam 6 pagi di Dukcapil sudah dilayani. Karena memang pelayanannya terbaik. Kemudian di
kabupaten-kabupaten atau kota lainnya, pelayanan juga makin baik karena tujuannya memang menjadi birokrasi berkelas dunia. Saya doakan mungkin alumni FAI ini semua bisa menjadi bagian dari ASN yang berkelas dunia. Dulu semangat saya menjadi ASN seperti itu. Karena ada visi dari pemerintah merubah ASN yang selama ini kerjanya lambat dan sebagainya menuju ASN yang berkelas dunia. Nanti ASN dibagi menjadi dua, ada CPNS dan ada P3K. Di SKD tahun 2021 ini berbeda ya, ada soalnya ini sudah 110 soal dan waktunya 100 menit. Coba dibayangkan itu 110 soal dalam 100 menit. Dari komponen soal dalam SKD ada 3, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum atau TIU, dan terakhir tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini harus dikerjakan dalam waktu 100 menit, jumlah total keseluruhan 110 soal. Ada tambahan yang berbeda dari tahun 2018 dan 2019. Di soal TKP ada tambahan 10 soal tambahan di tahun 2021 ini. TKP menjadi 45 butir soal dari sebelumnya 35. Dulu sebelumnya soalnya 100 soal. Ini karena standarisasinya ditingkatkan. Jadi TKP ditambah soalnya dan passing grade-nya juga dinaikkan yang di TKP, tes karakteristik pribadi. Tapi pengalaman saya ini yang paling mudah justru di TKP ini. Karena soalnya dan jawabannya walaupun kita salah dapat poin terendah 1. Poin terendah 1, terus kemudian 2, 3, 4, dan paling benar 5. Kemudian soal yang lain di TIU dan TWK itu kalau kita benar 5, kalau salah 0. Jadi kan lebih baik kita benar semua ini yang di TWK karena itu pasti TWK sama TIU itu pasti semua ilmunya. Ilmu pasti. Jadi usahakan benar semua. Raih poin setinggi-tingginya di SKD. Karena nanti menuju SKB lebih berat lagi, saingannya lebih banyak lagi, lebih berat. Soal-soalnya lebih sulit lagi. Diusahakan SKD raih poin setinggi-tingginya. Ini poin maksimal di TWK 150 poin, di TIU 175 poin, di TKP paling banyak sendiri 225 poin. Bagi yang pernah mengikuti CAT sebelumnya, mungkin alumni-alumni lama, itu di sini ada tampilan seperti ini di kolom CAT. Yang alumni baru bisa membiasakan diri latihan, bisa ada websitenya itu di BKN, chat.bkn.go.id/simulasi. Itu bisa latihan aplikasi CAT di SKD. Yang pertama ini setelah masuk halaman login, diisi nick-nya sama nomor pesertanya. Jangan lupa membawa kartu ya, kartu tes itu penting itu, kartu tes. Jadi nomor peserta ini, nomor PIN nanti akan dibagikan di saat di ruangan, di saat tes berlangsung. PIN sesi juga dibagikan saat tes berlangsung. Jadi nggak usah panik, relax saja mengerjakan soalnya. Semuanya disiapkan dengan matang. Ini kemudian yang kedua, jika sudah selesai semua, langsung mulai ujian. Ini udah mulai terhitung waktunya ya. Mulai ujian diklik itu udah terhitung waktunya berjalan. Di atas ini ada informasi-informasi tentang waktu mengerjakan soal. Di sini ada soalnya sendiri. Di sebelah kanan itu ada kolom 110 soal yang udah dikerjakan mana, yang belum dikerjakan mana. Jadi warna Maaf, hijau. Mas Heru, boleh slide-nya di-show-kan ya? Slide show itu Mas Heru, biar Oh agak siap. besar tampilannya, mohon maaf. Nah, makasih Mas Heru. Lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini
di tampilan CAT ya, yang sudah pernah mungkin udah tahu, yang belum pernah bisa latihan sendiri di website BKN ini. Ini tadi yang lanjut yang nomor-nomor soal itu, yang hijau yang sudah pernah dikerjakan, yang merah masih belum dikerjakan, itu ada tandanya merah. Kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab. Nanti diusahakan mengerjakan soal urut saja, karena waktunya mepet sekali, waktunya mepet sekali. Dari 110 soal harus selesai dalam 100 menit. Jadi kalian misalnya tidak selesai, itu terpotong sudah waktunya, misalnya di soal nomor 90. 10 soal berikutnya sudah nggak dikerjakan, 0 semua nilainya. Diusahakan bekerjakan dengan cepat, membaca dengan cepat, cermat, teliti. Nanti kalau udah selesai semua dijawab iya, nanti ada lanjutan dijawab iya, maka dinyatakan mengikuti ujian dan muncul nanti halaman skornya langsung muncul ini. Passing grade-nya kalian sudah muncul. Bisa dicatat di kertas buram pakai pensil yang disediakan panitia, nanti bisa hasilnya. Terus hasilnya nanti di luar juga ditampilkan di monitor. Karena sekarang terbuka ya, transparan, bisa ditampilkan di komputer nantinya. Ini kemudian nilai ambang batas yang pelamar CPNS umum, TBK-nya batasnya 65, di bawah ini nggak lolos. Kemudian TIU batas ambang batasnya 80, di bawahnya ini nggak lolos juga. TKP ini paling tinggi sekarang, 166. Informasinya yang terbaru di 2021 ini TKP 166 poin harus dilewati di passing grade-nya. Ini yang sebelah kanan ini untuk sementara top skor di tes CAT ya, CPNS di tahun 2020 kemarin, tahun kemarin ini. Di Sumatera Selatan. Dia mencapai TBK 150, TIU 170, TKP 162. Dulu masih 2020, nilai ambang batasnya belum 166 di TKP. Nah, ini kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya. Di TWK ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, dan tambahan satu radikalisme. Itu tambahan soal terbaru ditambahkan oleh Kemendikbud dan BKN sendiri, memasukkan soal-soal radikalisme untuk dijawab para CPNS. Karena semua ini nanti soal-soal baik TWK, TIU, dan TKP semua akan dialami dalam kehidupan sehari-hari menjadi PNS. Karena saya udah mengalaminya sendiri. Dari nasionalisme, integritas, bela negara, semua akan dialami di kehidupan sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari. TIU juga ada verbal, ada numerik, kita harus terbiasa analogi, pemikiran penalaran logis dan sebagainya. TKP malah lebih penting lagi. Ini kalau ada pelayanan publik pasti untuk PNS, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Di sebelahnya ada kolom faktor kegagalan lulus ya. Saya rangkum itu, yang pertama ada kurangnya pengayaan soal-soal SKD. Diusahakan lebih banyak latihan soal-soal SKD, baik lewat internet atau lewat buku yang udah dibeli. Yang kedua, terbiasa dengan sistem CAT BKN ya. Tadi BKN sudah menyediakan fasilitas latihan itu simulasi, bisa dibuka saja websitenya. Yang ketiga, tidak menguasai strategi mengerjakan soal. Nah, ini harus dicermati bagi teman-teman yang akan mengerjakan soal SKD nanti. Tidak menguasai strategi mengerjakan soal, karena waktunya mepet sekali, sangat mepet sekali. Dari ribuan orang yang bisa mengerjakan tepat waktu hanya sedikit. Yang bisa mengerjakan lebih awal juga sangat sedikit. Dari 1000 mungkin hanya 1 orang yang bisa mengerjakan dan keluar lebih dulu. Kalau kita masih ada waktu, bisa kita cek lagi soal-soal yang ragu. Yang ragu bagi kita, yang belum ketemu jawabannya juga bisa dikembalikan lagi. Karena tadi ada warnanya, kodenya warna merah gitu, yang belum dikerjakan. Dicek lagi untuk bisa lolos ke SKD.
Ya kunci lolos-lolosnya itu kan ada 3 juga, ini penguasaan soal, 2 pembiasaan mengerjakan soal, 3 penguasaan strategi waktu mengerjakan soal-soal. Insya Allah dengan strategi-strategi ini bisa lulus di SKD. Kemudian ini yang pertama materi TBK, tes wawasan kebangsaan. Ini sering keluar adalah Pancasila ya, terutama Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah, bahasa Indonesia, dan integritas itu sendiri. Tambahan lagi yang soal baru itu radikalisme. Dengan ASN sejatinya merupakan agen penyampai visi misi ke negara kepada masyarakat. Jadi radikalisme nanti akan keluar di soal SKD. Ini salah satu contoh ya mengerjakan soal TWK dengan cepat. Saya kasih garis bawah berwarna merah itu untuk mempercepat kita mengerjakan soal. Jadi baca sekilas saja soalnya, nggak usah lama-lama, dicermati, diteliti. Yang pertama itu sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila sebaiknya itu sudah terlihat jawabannya sekilas karena yang saya garis bawahi ideologi terbuka. Jadi Pancasila yang jawaban tepat adalah jawaban A, disesuaikan dengan ideologi lain. Dipadukan, yang B tidak bisa, dibuatkan penafsiran resmi tidak bisa, yang D ditafsirkan ulang juga tidak bisa, yang E dikontraskan dengan ideologi lain juga tidak bisa. Yang paling tepat adalah disesuaikan dengan ideologi lain. Karena kata kuncinya, keywordnya ideologi terbuka. Terus contoh lagi di soal nomor 2. Di dalam ideologi terdapat 3 unsur esensial. Salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut, kita nggak usah baca jawaban yang lain. Di sini kata kuncinya sudah diyakini kebenarannya. Ini berarti ciri unsur ini adalah keyakinan. Jawaban yang tepat adalah A. Karena sudah diyakini kebenarannya. Yang lain, doktrin ini salah, cita-cita juga salah, loyalitas juga salah, mitos apalagi salah. Kemudian contoh ketiga, Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas. Merupakan kedudukan Pancasila sebagai, ini kata kuncinya saya garis bawahi merah, itu adalah sikap mental dan tingkah laku itu adalah kepribadian. Jawabannya yang benar adalah E, kepribadian bangsa Indonesia. Jangan tertipu pada soal yang nomor 3 itu di poin D, way of life. Itu kan ada miring itu, tulisan miring. Itu dikira jawaban yang tepat, ternyata bukan. Jadi jangan terkecoh soal dan jawabannya, pilihan gandanya, dikira yang miring itu yang jawaban paling tepat, tapi bukan. Kita harus baca soal dengan cermat, teliti, dengan mengambil kata kuncinya saja. Dengan teliti nanti insya Allah akan ketemu jawabannya. Ini contoh lain, ini contoh soal pasti juga ya TWK ya. Salah satu negara di bawah yang masih menganut sistem demokrasi parlementer hingga saat ini adalah, ini harus banyak-banyak membaca berita boleh, mendengarkan di TV, di koran, di radio. Ini jawabannya adalah Perancis dan Inggris. Di pilihan ada Inggris, berarti kita langsung jawab A. Amerika tidak, Belgia tidak, Argentina tidak, Cina tidak. Di soal nomor 27, ini sejarah ya, masuk di TWK juga. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan. Ini di pelajaran SMP, SMA udah masuk pelajaran sejarah. Jika kita mengingatnya kembali, refresh kembali ke pelajaran sebelumnya, di waktu kita sekolah dulu, jawaban yang benar adalah A, Kutai, kerajaan Hindu pertama kali. Kita harus merefresh lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya juga. Di nomor 28 juga sejarah lagi. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rakyat untuk membuat jalan Anyar Panarukan. Ini kata kuncinya Anyar Panarukan. Anyar Panarukan sendiri, kita kalau di TV juga sering keluar ya, itu berita Anyar Panarukan bahwa di
dibangun oleh Daendels gubernurnya. Nah, ini bacaan soal yang ada paragrafnya itu sebenarnya dibaca sekilas saja paragrafnya. Secara ekonomi kelayakan ini cepat aja tentang subway. Terus jawab nomor 32 dengan cepat. Di dalam teks tersebut tidak ada pernyataan. Ini dicek lagi bahwa ada soal tidak ada pernyataan ya. Jadi jangan terkecoh lagi. Tidak ada pernyataan yang di bawah itu yang mana tidak ada pernyataannya. Nanti terkecoh jawaban yang benar. Tidak ada pernyataan sama dengan kecuali gitu. Kecuali diteliti lagi soal-soalnya. Ini jawaban yang benar nomor 32 adalah C. Proyek itu akan dilaksanakan di beberapa kota besar. Karena yang di sini sudah disebutkan subway itu di Jakarta. Nomor 33 ini jawab dengan cepat langsung juga bisa. Yang dimaksud dengan proyek subway berhubungan dengan langsung subway ke dalam bahasa Inggris itu kereta bawah tanah. Jadi cepat aja jawabannya C. Perkereta apian. Yang lain tata kota, lalu lintas, jalan raya, kemacetan salah semua. Itu pengetahuan umum aja tentang subway. Nomor 34 ini juga soal bacaan ya, jadi agak panjang. Ini kita artikan dulu masing-masing jawabannya. Ada distribusi, kontribusi, kuantitas, komoditas, aktivitas. Kita masukkan di titik-titik sektor pertanian dan transportasi bagi Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 29,8 miliar atau 10,2% dari total kegiatan ekonomi. Itu jawaban yang tepat adalah B, kontribusi. Kontribusi adalah artinya adalah sumbangan. Sumbangan sektor pertanian dan transportasi. Kata kuncinya adalah bagi, yang saya garis bawahi itu bagi Kabupaten Wonogiri. Jadi jawabannya B, langsung cepat saja. Triknya, ini saya bagi triknya. Salah satu, ada beberapa trik. Salah satunya yaitu bacalah dengan cepat. Bisa membantu dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, konsentrasi, fokus, nggak usah lihat sebelah, di depan, belakang. Fokus saja ke monitor layar CAT-nya ya. Membaca dengan konsentrasi penuh, dapat mengingat kata kunci yang diperlukan. Yaitu di kata kuncinya, dicari saja dengan cepat. Yang ketiga, kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, dicari dengan cepat juga. Nggak usah lama-lama karena waktunya mepet. Di nomor 4, pisahkan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokok mana, ide pokok mana. Kelima, gagasan utama atau ide pokok melekat pada kalimat utama. Seperti halnya kalimat utama. Gagasan utama atau ide pokok terletak di awal paragraf atau akhir paragraf. Dicari dengan cepat juga bisa. Yang keenam, gagasan pokok terbaca di pokok bacaan terdapat di bagian awal bacaan dan kaitkan dengan ide pokok dari tiap paragraf. Yang ketujuh, cari jawaban di dalam soal bacaan. Semua jawaban dari soal bacaan terdapat di bacaan yang telah disediakan, sehingga bisa cepat dicari jawabannya. Yang ke-8, terakhir, hindari opini. Hindari menjawab soal bacaan menurut pendapat Anda sendiri ya, persepsi sendiri. Tapi jawablah sesuai dengan yang ditulis di bacaan. Ini saya ringkas, ini sering keluar tentang pengamalan Pancasila ya. Ini saya ringkas ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sila 1, terus lambang-lambangnya jangan diremehkan, lambang-lambang dalam Pancasila ini. Itu sila ke-1 lambangnya bintang ya. Itu sering keluar juga, lambang sila 1 apa, bintang apa, pohon beringin itu sering keluar, jangan sampai salah. Ini saya simpulkan dalam kehidupan sehari-hari di sila 1 pengamalan Pancasilanya. Bisa dibaca nanti, bisa di-share di kolom chat, tidak apa-apa, bisa dipelajari. Kemudian ini sila kedua, contoh pengalamannya ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Bisa dibaca. Terus lambangnya juga dihafalkan, jangan sampai keliru walaupun sepele. Lambang sila kedua adalah rantai. Yang ketiga, Pancasila pohon beringin. Itu pengamalannya ada banyak, ada 31. Itu sering keluar juga. Jadi kita dengan membaca ini ada soal tentang pengalaman, misalnya sila ketiga, karena kita sudah membaca ini,
kita dengan cepat langsung bisa tahu jawabannya di pilihan ganda tersebut. Sila 4 sama dengan sila-sila yang lain juga. Gambarnya banteng ya, kepala banteng. Sila 5, padi dan kapas, bisa dibaca pengamalannya banyak. Ini bisa memudahkan kita tidak usah membaca keseluruhan soal. Nanti bisa cepat menjawab jawabannya. Ini yang TIU. TIU itu juga ilmu pasti. Itu salah 0, yang jawaban benar dapat poin 5. Jadi usahakan dapat jawaban yang benar. Usahakan jawaban yang benar untuk mengatrol nilai totalnya nanti. Biasanya yang TIU itu ada sinonim, kan gampang itu sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata. Tapi jangan sampai keliru antara antonim dan sinonim. Tipsnya bisa perbanyak membaca, kedua perbanyak mendengarkan berita. Karena kosakatanya banyak yang asing, banyak pakai bahasa-bahasa asing, pakai bahasa daerah. Yang ketiga, gunakan kamus. Bisa sebelum mulai ujian bisa googling di website Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sinonim, trik sinonim, jangan memilih kata yang mempunyai kata bunyi mirip dengan soal ya. Ceknya cepet ini, jangan memilih kata kalau misalnya mirip dengan soal berarti salah, bukan sinonimnya. Sebagian besar jawaban tidak tepat. Yang kedua, pergunakan kalimat umum jika Anda tidak mengenal kata-kata yang tersedia di soal atau terdapat lebih dari satu jawaban yang dirasa benar. Nomor 3, kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, itu banyak bahasa asing, bahasa serapan, kita harus tahu artinya semuanya ya. Yang keempat, gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik mungkin, cepat, tepat, dan teliti. Ini pengaruh sekali. Pergunakan waktu sebaik mungkin, cepat, tepat, dan teliti. Agak sulit, tapi kalau kita sering latihan, insya Allah bisa. Ini yang antonim, jangan lupa juga, nanti jangan kebalik dengan sinonim. Terdapat pilihan ganda ini. Ini contoh saya soalnya ini terkatung ini. Ini ada tanda silang, itu berarti antonim, lawan kata. Lawan katanya terkatung, itu jawabannya yang benar ini adalah E, terbenam. Yang nomor 3 itu untuk kata-kata lain ilmiah. Kalau ilmiah biasanya mirip jawabannya. Kalau antonim ya, antonim antipati itu antonimnya bisa dicari. Adalah simpati. Contoh 2, konkav. Ini kita nggak tahu artinya pun jika kita cara yang cepat tadi ada tips dan triksnya. Ini konkav, ini jawaban antonimnya adalah A, konveks. Yang lain kan katanya wajar semua ini, optik, lensa, cekung, konveksi udah tahu semua. Ini jawaban contoh 2 itu adalah konkav. Nah, ini contoh tadi yang terkatung lawan katanya. Ini lagi ada latihan lagi. Saya cuplikan soal saja yang sering keluar. Saban sama dengan. Kalau sama dengan itu berarti sinonim, persamaan kata. Saban itu kan sering digunakan di bahasa Betawi. Saban berarti tiap-tiap, sering, tiap-tiap dia. Jawabannya yang tepat C, tiap-tiap. Nomor 38 itu angot. Kita juga jarang memakai kata angot ini. Ternyata dari bahasa Jawa. Itu bisa artinya kumat. Jawabannya B. Terus yang ke-39 ultima, juga jarang dalam kehidupan sehari-hari jarang menemukan kata-kata ultima. Ternyata itu adalah akhir, final. Jadi lawannya adalah awal. D. Silang itu adalah antonim ya. Jangan sampai keliru dengan sama dengan. Ini naas, silang berarti antonim. Carilah antonim dari naas. Itu jawabannya A, untung. Nah, ini sinonim, pasangan katanya bisa macam-macam, nanti dijabarkan di soal. Ada sinonim kata, antonim kata, waktu, bagian dari, definisi. Contohnya laut, (2), sama dengan kabupaten, (2), Itu jika kita udah bingung dulu, udah panik dulu, udah nggak tahu jawabannya itu. Bakal salah itu. Nah, kita tenang saja, ini mudah sekali, jawabannya E. Ini pembahasannya laut bagian dari samudra, sedangkan kabupaten bagian dari provinsi.
Jadi pasangannya kabupaten adalah provinsi, pasangannya laut adalah samudra. Jadi jawabannya E, samudra strip provinsi. Yang lain juga sama, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini soal nomor 4, 5, dan seterusnya. Hampir mirip-mirip semua. Nanti bisa dilatih sendiri latihan soalnya. Nah ini yang sulit ini adalah soal cerita matematika. Walaupun kita nggak suka matematika, tapi di tes SKD ini diusahakan sering berlatih matematika, terutama soal cerita ya. Ini nomor 55, contohnya sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon bensin jika berjalan dengan kecepatan. Kita analogikan logis saja dengan kecepatan 50 mil, itu berapa 20 mil. Nanti kita coret-coret nanti dikasih kertas buram untuk coret-coret karena tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Kita harus cepat ini dijabarkan dulu 20 mil dikurangi 12% dari 20 mil. Karena ini ada kalimat 12%. Ini ketemu jawabannya. Di samping ini saya kasih panah. Jawabannya adalah D, 193,6 mil. Yang ke-56 ini soal di pelajaran SMA lagi tentang diagram Venn. Jangan bilang susah dulu, jangan panik dulu. Usahakan dikerjakan dengan baik. Sebenarnya gampang semua soal cerita matematika tersebut. Dari 100 siswa, 39 gemar olahraga. Nah ini kita jabarkan dulu 100 siswa, terus gemar olahraga kita simbolkan O, N, kurung buka O, 39. Terus yang diantara penggemar olahraga ada 11 siswa, orang suka bermain musik. Nah itu kita analogikan ini, N, O, kurva M, terus sama dengan 11. Berapakah banyak penggemar musik dari 100 siswa tersebut? Ini kita analogikan M kurung buka kurung tutup M. Itu ada rumusnya, dipelajari lagi rumus-rumusnya tersebut. Nanti bisa ketemu. Nomor 57 juga sama, itu soal tentang diagram Venn juga tapi dalam bentuk X plus Y. X plus Y. Jadi jangan persepsi sulit. Kita baca dulu soalnya, kita pelajari dulu rumusnya yang tepat mana, nanti bisa ketemu seperti soal nomor 57 ini. Terus yang sering keluar lagi adalah di soal deret. Deret angka itu nomor 5 itu di bawah sendiri. 3, 7, 9, 14, 27 itu gampang sekali. Itu adalah deret yang dikalikan. Itu pembahasannya ada di bawah sendiri, pola 1 dikalikan 3, yang pola 2 dikalikan 2. Itu jawabannya sudah ketemu. Di nomor A, jawabannya 81 dan 56. Suruh mengisi titik-titik selanjutnya. Ini ada lagi tentang verbal logika gambar ya. Ini bisa dipelajari sendiri. Gambar selanjutnya adalah, kita sudah bingung dulu melihat gambar ini, tapi sebenarnya gampang itu. Itu pembahasannya di samping kanan, nomor 63 itu titik vertikal, yang kedua horizontal, kemudian diagonal, kemudian yang keempat itu diagonal, semi diagonal. Jadi yang jawabannya yang tepat selanjutnya adalah semi diagonal lagi tapi ke kanan. Yang nomor 64 itu juga sama, gambar selanjutnya adalah itu sebuah segi 5 diputar-putar jarum jam saja. Jawabannya yang benar ini ketemu dengan diputar, pada gambar terdapat 3 buah segi 5 itu diputar saja seiring searah jarum jam, seiring jarum jam nanti ketemu. Jawaban yang tepat selanjutnya adalah bidang segi 5 yang itu. Ini lagi soal cerita lagi yang paling banyak. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Itu bisa dijawab dengan pembahasan Hesti disingkat H, Pengki P. Bisa dianalogikan gini, kurang dari H kurang dari B, P kurang dari H. Nanti bisa diambil kesimpulan bahwa intinya itu Belly lulus paling akhir. Nah, jawabannya itu adalah B. Jadi soal cerita itu jangan dianggap sulit dulu. Kita pakai trik saja.
pakai kode-kode, pakai simbol-simbol, insya Allah semua bisa dikerjakan. Seperti di soal-soal selanjutnya, contoh soal nomor 2 dan nomor 3. Ini yang terakhir, yang paling susah menurut banyak orang, ringkasan materi TKP ya, tes karakteristik pribadi. Ini katanya paling susah, paling banyak yang salah di sini. Tapi bagi saya ini paling mudah karena dapat poin semuanya. Ini tipsnya banyak aspek ya. Yang pertama aspek integritas diri. Tipsnya jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Kita ambil contoh nomor 1. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya kita ambil saja 2 jawaban yang menurut kita paling benar dulu, dengan kita menjadi pribadi yang berintegritas, karena soalnya ini tentang integritas. Jawaban yang paling tepat itu mengkerucut di D dan C. Di contoh soal nomor 1 ini untuk jawaban TKP itu paling tepat di D dan C. Kita bisa paling tepat lagi, bisa dapat poin 5. Kita baca dulu soalnya dengan cepat, kita ambil kesimpulan bahwa yang paling tepat adalah bisa poin 5 adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan. Nah itu kan soal yang kita berani mengingatkan ke orang lain. Nanti di kehidupan sehari-hari jika lolos menjadi PNS akan ketemu seperti hal-hal seperti ini ya. Di karakteristik pribadi. Di poin C itu dapat skor tertinggi, berarti menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip, dapat poin 5. Seterusnya juga bisa diajar di aspek kejujuran. Banyak sekali nilai-nilainya sudah menjadi kondisi pengalaman sehari-hari ini di kantor. Hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja kita di kantor pulang lebih awal dari jam kerja seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah ini jawabannya dipilih 2 terbaik dulu. Jawaban yang 2 terbaik adalah D dan E. Dipilih 2 dulu, mengkerucut ke 2 jawaban paling tepat. Kalau misalnya kita salah kan bisa dapat poin 4 walaupun tidak dapat 5. Diusahakan dapat poin yang terbanyak ini. Diusahakan 5. Kalau enggak ya enggak apa-apa, dapat 4. Kan bisa mengatur nilai totalnya nanti. TKP sama, ini nanti bisa dipelajari lagi. Contohnya banyak, tipsnya juga ada, saya bagikan tipsnya. Baik, ini selesai. Semoga banyak berlatih, semoga lolos menjadi CPNS. Karena FAI adalah tadi sudah disampaikan Pak Dekan adalah universitas terbaik. Semoga kalian yang mendaftar di formasi masing-masing bisa mendapatkan poin yang terbaik pula. Terima kasih Pak untuk SKD, penjelasannya cukup dari saya. Ada pertanyaan, monggo. Matur nuwun Mas Heru atas sharing terkait tentang CAT ataupun mungkin persiapan untuk SKD ini. Banyak hal yang mungkin teman-teman juga banyak yang baru tahu, dan mungkin bisa juga teman-teman dari kemarin sudah ada yang mencari informasi seperti itu ya. Sudah mencari informasi dari berbagai laman website atau segala macam. Pada intinya emang ada beberapa part yang harus sering kita latihan. Bagian yang sering kita latihan, bahkan ada yang harus dihafal Mas Heru ya. Khususnya kata-kata yang tidak familiar ya, yang mungkin kata-kata yang baru lah. Seperti dulu misalkan kita mau ujian di UGM itu yang PAPS itu kan, untuk masuk UGM harus ada PAPS. Nah itu kan juga beberapanya hampir mirip dengan TKDA lah, seperti ya mirip dengan TKDA. Artinya beberapa harus kita hafalkan seperti itu. Nah mungkin ini teman-teman, kami mungkin langsung sesi diskusi saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait tentang persiapan SKD ini di besok untuk CPNS 2021, ataupun mungkin ada beberapa kesulitan
ya kan? Misalkan kok membaca soal ataupun mungkin ingin bertanya tentang kira-kira alokasi waktunya seperti apa, karena memang kan berarti butuh satu soal itu membacanya 1 menit itu untuk Iya, menyelesaikannya. iya betul. Itu gitu Mas Heru ya, Iya 1 menit betul. itu. Artinya butuh memang latihan cepat untuk membaca dan langsung mencerna mana kuncinya ya, seperti itu. Iya, iya. Monggo teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan kami langsung bukakan sesi diskusi seperti itu, monggo. Ini banyak, ada sekitar 35-an ini. Ada sekitar 5-an, monggo silahkan teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Mas Heru ini, ataupun mungkin teman-teman sudah ada yang belajar lebih dahulu, kemudian ada keraguan di situ, kira-kira mana yang lebih didahulukan, apakah soal ini, silahkan. Mungkin teman-teman yang paling nanti pusing memang yang hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan ini. Nah, hitungan. Tapi pada dasarnya harus banyak latihan. Itu ya Mas Heru ya? Iya betul Pak. Nah, ini Karena ditarget. ya ditarget. Mungkin Mas Heru dulu waktu mau latihan ini, persiapan ini 1 hari ditarget itu berapa jam gitu Mas Heru? Oh enggak, saya karena sibuk juga sih Pak. Saya belajarnya di sela-sela waktu kosong saja malahan Pak. Justru orang yang sibuk itu bisa meluangkan waktu. Nah, dulu mungkin tipsnya Mas Heru, kira-kira dulu Mas Heru lebih dipersiapkan yang mananya Mas Heru? Semuanya saya siapkan Pak. Semuanya ya? Ya semuanya tadi TWK, TIU, TKP, semua penting. Jadi jangan mendahulukan soal yang dianggap mudah dulu, ndak. Padahal itu semuanya penting. Semuanya mudah sebenarnya. Semuanya mudah dan ada jawabannya semua. Kita tinggal milih A sampai E kan. Jadi gampang. Ya, semuanya ada jawabannya pastilah Mas Heru. Orang ABCD. Iya. Jadi paling tidak berarti ini ya Mas Heru, kita sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan ini ya, latihan-latihan soal ya Mas Heru ya. Biasa membaca koran, boleh membaca koran dengan cepat. Biasanya isu-isu kekinian keluar. Isu-isu kekinian seperti pandemi saat ini, WFH dan ya itu keluar pasti soal seperti itu. Kita juga harus update berita ya, update berita terus di pemerintahan di Indonesia ini apa aja itu nanti keluar isu-isu kekiniannya, Pak. Ya, jadi teman-teman salah satunya juga itu kita sering rajin mengikuti perkembangan di negara kita, ya. Karena mungkin banyak hal yang memang kita kadang tersilap gitu ya, tersilap dan tidak mengikuti. Biasanya apalagi saat ini teman-teman daripada kita itu kan biasanya lebih kepada medsosnya, TikTok kan gitu, lebih ngikutin gitu TikTok, kemudian Instagram, jarang membaca berita yang terbaru ini. Mungkin atau misalkan mungkin ya kecuali orang-orang yang ikut Twitter ataupun mungkin ada di bagian Facebook lah. Tapi minimal saat ini sudah ada aplikasi BKN gitu ya, ataupun simulasi apalah itu di HP-nya, di Android teman-teman. Ataupun mungkin juga download Republika kah atau Kompas kah di HP-nya itu, setiap hari kita ini, ataupun detik.com itu kan untuk mengikuti perkembangan pemberitaan yang saat ini. Karena untuk media cetak kan saat ini ya susah ya, dan mungkin juga ada cost yang lain. Ada yang bertanya ini di kolom chat, monggo teman-teman bisa langsung bertanya dan bisa langsung di chat ya. Maaf mau tanya dari Mbak Nurun ini, Mas Heru. Maaf mau tanya, ketika kita mengerjakan soal, terutama TKP itu sendiri, misal dari lembaga X soal 1 jawabnya D. Tapi ketika kita coba mengerjakan soal dari lembaga lain, ada soal yang sama ternyata jawabannya berbeda dari lembaga X gitu Mas Heru. Lembaga ini maksudnya apa ya? Lembaga bimbel apa lembaga? Mungkin gitu, ada mungkin soal ya. Soal kan sekarang banyak nih soal berseliweran untuk simulasi kan gitu. Terkait sama dengan mungkin di dalamnya itu ada kunci jawaban kah atau mungkin ada trik yang lain. Bisa jadi ini juga teman-teman menemukan ketika dia membaca gitu kan dari sumber A, menemukan soal
sama jawabannya misalkan tadi D misalkan. Lah di sumber lainnya itu ada soal yang sama tapi jawabannya tidak sama. Oh iya iya. Iya. Kalau kalau itu menurut saya sebenarnya mereka membuat soal dan kunci jawabannya hampir sama ya. Mungkin di poinnya itu di poin antara poin 5 sama 4. Kan itu semua jawaban kan benar tuh. Ada poin karena itu TKP ya, tes karakteristik pribadi. Jadi ada poin 1 2 3 4 5. Nah, mungkin menurut saya itu yang di lembaga A misalnya itu jawabannya yang poin 4, yang di lembaga B dia jawab yang paling benar dapat poin 5. Mungkin antara poin 4 dan 5. Jadi antara lembaga itu kan punya panitia sendiri-sendiri ya Pak ya. Nah, lah mungkin lembaga bimbelnya itu punya panitia sendiri-sendiri, punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi intinya mereka mencari jawaban yang paling tepat, paling benar. Kalau menurut saya itu di poin dapat poin 4 sama 5 enggak apa-apa. Nah, tapi jawaban yang benar itu kan nanti yang buat soal sebenarnya. Dia yang mempunyai kunci jawabannya sendiri. Ya. Baik. Nah, ini ada lagi Mas Heru, pertanyaan dari Mas Miftah Zulfa ini. Apakah strategi pengerjaan SKD harus dikerjakan secara urut dari nomor 1 sampai nomor 110, Mas Heru? Lah, ini kan yang jawab Mas Zulfa ya. Mas apa Mbak ini Miftah Zulfa ini? Mas ini kayaknya Mas, ada Miftahnya. Mas ya, baik Mas Zulfa. Strateginya sebenarnya macam-macam ya. Ada yang mengerjakan dari belakang dulu boleh itu bebas. Kreasi kita sendiri juga boleh. Tapi kalau menurut saya baiknya urut saja dari awal dari 1 sampai 110. Jika kita menemui jawaban yang susah ya, misal di nomor tengah-tengah nomor 21 ada jawaban susah. Itu nggak usah lama-lama dulu, kita tinggal dulu aja. Nanti menghabiskan waktu di jawaban susah itu, mencari pertanyaan yang susah, jawabannya susah, ditinggal dulu nomor 21, nanti di kode CAT itu aplikasi ada warnanya merah gitu. Ditinggal dulu, kita lanjut ke nomor 26. Habis 25 yang susah tadi, kita lanjut ke 26 nomor 21, 22, terus kemudian 23. Ditinggal dulu, jangan menghabiskan waktu di soal yang susah tersebut. Jangan terpaku di soal. Saya juga dulu ada pertanyaan yang sangat susah, nggak saya jawab dulu, saya lewati dulu. Kan karena ini 110 soal di dalam waktu 100 menit kan ya minimal kurang dari 1 menit kita harus selesai kan. Nah, itu ditinggal dulu saja. Jika nanti di belakang kita ada waktu banyak, kita kembali lagi di nomor tersebut, bisa diklik nomornya yang merah tadi, bisa diklik, nanti kita kembali ke situ. Nah, gitu. Tapi semuanya harus terjawab intinya Mas Heru ya. Jangan sampai ada yang dikosongkan. Iya, diusahakan terjawab semua walaupun ngitung benih ngitung apa gitu. Diusahakan dijawab semua. Yang paling susah pun tadi dijawab semua. Kan syukur-syukur jawabannya benar, syukur-syukur ya. Nah, peluangnya benar. Tapi yang meyakinkan ini yang mungkin bisa jadi ya kena ya Mas ya. Iya. Artinya itu kan ada bagian kalau multiple choice ada yang kita yakin ini kan, ada yang kita yakin ini benar. Tapi ada juga yang agak ragu-ragu, ada yang memang tidak tahu sama sekali karena memang kita belum punya referensi ini kita di otak kita kan. Nah mungkin yang kayak gini yang akhirnya diakhirkan kemudian Bismillah. Gitu ya. Tapi pastinya kita juga harus punya kalkulasi teman-teman dari sekian soal itu kira-kira mana yang memang kita harus punya poin banyak dan harapannya dimaksimalkan semuanya. Jadi kan ada pengalaman teman-teman saya juga mengerjakan soal TKP dulu ya. Dikira paling mudah. Terus ada yang pintar matematika, dia ngerjakan TIU dulu. TIU-nya dulu. Ya. Itu boleh juga. Tapi saran saya urut saja. Karena nanti akan warna-warni gambarnya. Itu ada merah, ada hijau, jadi membingungkan. Jadi di tampilan itu kalau misalnya kita tidak urut kan warnanya warna-warni itu. Ada merah, seling hijau, seling merah kan bingung lagi. Nah, lebih baik karena itu aplikasi ya. Kalau kita di kertas boleh kita nomor belakang dulu. Kalau kita di aplikasi tampilannya cuma satu layar penuh gitu. Jadi usahakan urut saja. Saran saya urut saja.
Jadi mungkin teman-teman gitu. Jadi ada saran dari Mas Heru itu pengalamannya urut gitu ya. Ada juga temannya itu yang mengerjakan dari TKP ataupun TIU. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga harus tahu ini kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Artinya ketika misalkan kok kurang suka dengan hitung-hitungan, merasa hitung-hitungan itu yang paling susah, kemudian teman-teman itu mengerjakan dulu, akhirnya yang lain blank karena energi kita terporsi dalam tiunya tadi yang sering banyak Ya. hitung-hitungan. Ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga dalam memulai mengerjakan gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah panik, kemudian melihat waktu, ternyata waktunya sudah segini, saya masih tiu aja ini kerjakannya yang lain belum. Akhirnya panik, soal-soal yang kira-kiranya itu mungkin sudah dipersiapkan atau referensi yang kita sudah sediakan itu akhirnya ya buyar ya Mas Heru ya bisa jadi Iya. nervous. Maka ini nyambung ke pertanyaannya ini yang masih ada tanya lagi nih Mas Misbah Oh, Zulfa. monggo. Oh iya ya. Untuk mengurangi nervous dan blank di ruang ujian bagaimana Mas Heru? Nervous dan blank. Ya tadi berdoa dulu ya. Berdoa dulu itu nanti insya Allah dapat dapat insting yang Ilham. tepat ya, dapat ilham insting. Berdoa itu penting, itu berdoa pertama kan, berdoa dulu itu penting sekali biar ngilangin nervous itu. Terus ada lagi yang banyakkan teman-teman saya itu pas tes itu di ruangan kan tegang itu, dia tarik nafas panjang gitu tarik nafas dulu panjang, nervousnya langsung hilang, malah lolos teman saya yang cerita dengan tarik nafas panjang itu selama 1 menit itu, tarik nafas dulu berdoa selama 1 menit 2 menit, insya Allah nervousnya hilang, malah lolos yang melakukan ritual awal tadi. Ritualnya jangan ritualnya jangan pakai jimat, jangan pakai itu nggak penting itu, jimat itu nggak penting. Karena itu nanti di ruangan tes kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa kalkulator, pulpen aja nggak boleh. Pulpen nanti disediakan dari sana. Jadi kita murni bawa kartu tes itu, bawa kostum kita, kostumnya yang benar ya, yang warna putih hitam itu, hitam. ya, sepatunya juga yang benar. Biasanya suruh pulang Pak kalau misalnya sepatunya salah gitu. Warna jilbab salah juga suruh pulang biasanya Pak. Walaupun kita persiapannya udah matang, tapi kita salah kostum, warnanya salah, disuruh pulang Pak. Yeah. Ya gitu ya teman-teman. Jadi persiapan juga bukan persiapan yang sifatnya tadi ilmu pengetahuan, persiapan, tapi juga pertama mental gitu ya. Mental pastinya kalau sudah gugup pasti kita biasanya buyar. Nah ini. Maka itu kadang kalau misalkan seleksi CPNS paling banter beritanya gitu ya Mas Heru, jimat Iya. gitu. Banyak ditemukan jimat. Masih kebanyakan di Indonesia masih banyak perdukunan itu ya. Masih banyak perdukunan. Nggak penting sebenarnya itu. Yang bawa dukun, yang dukun paling hebat pun tetap gagal. Ya. Jadi namanya gitu ya. Jadi pastinya itu memang namanya juga SKD, kompetisi dasar, pastinya itu adalah memang kompetensi kita secara individu seperti itu terkait tentang ilmu-ilmu yang dasar sifatnya. Nah, ini adalah Mas Miftahul Zulfa, Mas Heru, cara manajemen waktu dalam mengejarkan bagaimana? Mas Heru. Tadi di tampilan aplikasi CAT tadi kan ada waktu berjalan tadi di atas ya, informasi waktu ada itu. Itu bisa dicek waktu kita mengerjakan satu soal berapa menit, itu bisa dicek. Di atas itu ada waktunya berjalan terus. Ya kayak acara MasterChef itu misalnya kan ada kalian kurang 5 menit. Nah, di situ walaupun nggak disebutkan nggak ada suaranya, tapi kita bisa melihat informasinya di atas, di tools fitur atas ada waktu berjalan. Nanti kita bisa memanage waktu kita masing-masing untuk menjawab soal kita sendiri-sendiri, Pak. Semoga bisa berjalan waktunya, bisa dimanfaatkan untuk memanage itu tersebut. Yeah. Jadi ada counting down-nya Mas Miftah itu, nanti kita bisa mengukur di situ. Nah, otomatis itu kan kita mungkin kalau misalkan orang mau tanding itu kan biasanya kita mengukur juga. Misalkan tanding lari ataupun tanding fisik kita segala macam biasanya kita ukur dulu. Wah, ini lari kita per menit sekian ada kemajuan segala macam. Lah itu kita juga sama ketika ingin mengerjakan soal-soal SKD itu baik mungkin TWK, TIU dan yang lainnya, kita juga dengan belajar tadi mempersiapkan tadi kita kadang juga harus untuk
melihat beberapa menit segala macam ada kemajuan berikutnya atau hari-hari berikutnya. Itu misal bisa juga untuk latihan-latihan secara individu ini menjelang SKD. Kalau di jadwal itu kan SKD-nya tanggal 25 Agustus kan kalau nggak salah. 2 minggu 25 Agustus. 2 minggu lagi ya Pak ya? 2 minggu 3 minggu lagi ya? Ya benar teman-teman ya. Tanggal berapa teman-teman? Ada tanggal 25 sampai tanggal 14 Oktober, 25 Agustus sama sampai tanggal 4 Oktober kalau di Mahkamah Agung pelaksana SKD. Biasanya kan untuk pelaksana SKD kan serempak nasional ya Mas Heru ya? Iya, ada jangka waktunya seminggu itu bareng. Bareng ya? Ya seminggu bareng. Nah ini. Jadi juga misal teman-teman ketika mau SKD itu ya sudah depan ruangan ataupun mungkin 1 jam 2 jam sebelum pelaksanaan sudah nggak usah baca-baca lagi. Kalau saya pribadi gitu, kalau mau ujian ya sudah jarak 1 jam 2 jam Mas, buat kita rileks saja, tidak usah wah sambil menghafalkan malah nanti akan apa namanya biar ya itu beda mungkin beda karakter juga ya, beda orang beda karakter cara mengatasi apa ya namanya nervous ataukah cara mengatasi biar. Tapi biasanya kalau sudah depan soal ya kita mulai mungkin merecord otak kita. Ini ada juga dari Bapak atau Ibu, saya kurang tahu juga ini, dari Kelurahan Krapyak, Mas Heru. Maaf mau bertanya, bagaimana trik belajar agar nanti ketika tes CAT itu keluar semua? Nah ini Mas Heru, gimana nih? Oh, berarti ini harus kenal orang dalam ini harusnya. harus kenal orang. Ya, yang Kelurahan Krapyak ini mungkin Pak Lurah ya, Kelurahan Krapyak ini. Mungkin dari Pak Lurahnya ya. Jadi dia kan kenal orang dalam, mungkin bisa pakai orang dalam. Nanti yang keluar apa aja boleh ditanyakan ke orang dalam. Karena yang buat soal ini ganti-ganti setiap tahunnya Pak. Yang buat soal ganti-ganti. Tapi intinya dari Kemendikbud semua yang buat soal. Jadi yang membuat itu soal yang ganti dan kemungkinan juga soalnya agak ada yang baru gitu kan, ada yang lama ataupun mungkin modelnya lama gitu kan, tapi mungkin dimodifikasi kan seperti itu. Iya. Maka wajar tapi kisi-kisinya sama. Kisi-kisinya sama ya. Sama ya. Maka kan tidak salah kalau misalkan banyak bank-bank soal yang bertebaran ya, karena memang soal-soal terdahulu juga ataupun mungkin prediksi soal kan gitu. Prediksi soal untuk CPNS biasanya ya dimodif saja. Modif. Intinya juga teman-teman semuanya itu banyak yang bukan menggunakan secara pure 100% ilmu pengetahuan yang langsung dihitung-hitung, tapi kita juga butuh logika, main logika juga ya Mas Heru ya. Iya. Main logika kan. Iya. Dan kita harus tahu setiap soal itu kira-kira kuncinya di mana, passwordnya itu di mana kan gitu. Kayak Mas Heru kan tadi menggarisbawahi yang merah-merah itu kan sebenarnya kuncinya itu di situ. Nah maka biasakan melatih dengan soal-soal latihan, kemudian kita biasakan juga untuk mencari keywordnya itu. Keywordnya itu yang mana. Nah biasanya nanti sudah terbiasa itu kita menghadapi CAT ataupun SKD itu insya Allah cepat. Sama karena ini triknya sama, mau ikut TOEFL ataupun IELTS ataupun PAPS ataupun TKDA ya semuanya bagaimana kita sering latihan soal kemudian kita mencari keywordnya itu yang mana. Ini ada Mas Miftah lagi nih Mas Heru. Bagaimana cara mengatasi insecure? Wah bahasanya milenial ini, insecure. Setelah melihat nilai saingan. Insecure itu kan berarti kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri, nggak nyaman, tidak nyaman, kurang percaya diri. Sebenarnya fokus saja ke formasi kita, Mas Miftah itu ya. Misalnya formasinya 1 dari 200 saingan. Kita fokusnya ke satunya, bukan ke 200 saingan tersebut. Jika kita fokus ke formasi satunya itu, insya Allah kita akan optimis bisa menuju ke formasi terbaik itu, satu yang dibutuhkan itu. Jadi jangan lihat 200-nya tapi lihat satunya. Misalnya pesaing kita 1000, jangan lihat 1000-nya tapi lihat kuotanya formasi yang dibutuhkan. Insya Allah insecure-nya hilang. Nanti insya Allah nyaman. Ya. Jadi pada dasarnya berarti kita fokus dari awal. Fokus dari awal. Jangan jadi lihat apa saingan.
Jangan melihat saingan pastinya ya Mas Heru benar. Karena pastinya kalau misalkan kita melihat saingannya, nanti kita akan akhirnya mengukur, oh saingan saya ini dari universitas-universitas yang memang ternama gitu kan. Atau mungkin dari universitas negeri yang memang memiliki ya berkelas seperti itu. Nah, ini kan akhirnya akan menjadikan mindset dalam diri kita, mental di dalam diri kita itu akhirnya down duluan ketika kita melihat saingan. Maka benar apa kata Mas Heru itu, Mas Miftah, pastikan kita menatapnya adalah di angka satunya itu. Tujuan akhirnya adalah bagaimana saya itu di angka satu tersebut loh. Bukan saya di antara 200 tadi, tapi saya itu yang nomor satu ini, gitu kan. Nah, ini memastikan bahwasanya kita tujuannya akhir itu. Nah, memang kalau misalkan kita melihat saingan ya wajar. Kita di Unisula gitu kan, program prodi misalkan di PAI ataupun Ahwal Sasiah itu kan di luar ada yang satu saingannya dengan ilmu hukum gitu kan. Tentang ilmu hukum UII, Undip kan gitu ataupun UNES atau mungkin UI, UGM atau misalkan PAI di dalam formasinya itu ada yang saingannya itu ada dari UNY kan gitu, ada dari UI. Nah, itu kalau kita melihatnya yang tadi, teman-teman yang masuk di situ, pasti kita akan nervous dulu itu, merasa nggak pede. Akhirnya mental percaya diri kita down. Ya kan? Maka yakin dari awal teman-teman itu di nomor di formasi yang satu itu loh, yang bukan yang lain kan gitu. Ini Mas Zulfa, terus izin bertanya ini Mas Heru dari Nafha Kharida Lutfina, izin bertanya apakah Pak Heru mempunyai rekomendasi channel YouTube ataupun Instagram untuk membantu persiapan SKD Pak? Karena banyak sekali konten dengan trik cepat SKD, namun kemarin saya menemukan beberapa konten yang salah dalam pengerjaan trik cepatnya, terutama dalam soal hitungan. Mas Heru gimana dulu? Mungkin ada pengalaman gitu. Lembaga-lembaga bimbel itu kan sebenarnya dibuat oleh perorangan ya, bukan instansi atau pemerintah ya. Jadi memang tidak standar mereka membuat kalau soalnya kisi-kisinya hampir mirip, tapi jawabannya itu mereka menjabarkan sendiri. Jadi tidak ada yang paten di lembaga bimbel CPNS itu, semuanya tidak ada yang paten. Belajarnya itu yang trik cepat itu sesuai yang kita pelajari sendiri aja. Kalau trik cepatnya salah, kalau dipelajari kan percuma. Kalau dari bimbel misalnya trik cepatnya salah kan percuma. Ada smart solution, percuma juga kita triknya salah. Jadi semua lembaga bimbel di CPNS itu ya yang buat perorangan, mereka menjabarkan sendiri, tidak resmi jadinya. Jadi ada yang triknya salah, ada yang triknya benar. Jadi usahakan memang simulasinya dari chat BKN saja, nanti dibahasnya kita flashback lagi ke ilmu kita di pelajaran SMA. Kan sekarang udah ada Google, itu bisa buat rumusnya, bisa mencari rumusnya sendiri. Kita hitung sendiri, nanti kita buat versi cepatnya sendiri juga bisa. Gitu. Jadi yang nggak suka hitungan ya, kan banyak FAI kan nggak suka hitungan ya, karena bukan fakultas MIPA ya. Itu harus dipaksa sekarang saat ini karena menghadapi SKD harus dipaksa suka matematika. Nah, dipaksa Pak, memang Pak harus dipaksa suka matematika Pak. Jadi teman-teman yang bahasa dan sastra gitu, teman-teman yang di luar ilmu pasti itu pas menghadapi SKD diusahakan mulai suka, dipaksa suka berhitung. Berhitung. Jadi insya Allah smart solution yang salah tadi bisa kita koreksi sendiri. Gitu Pak. Ya, jadi matur nuwun Mas Heru ini jadi teman-teman pada dasarnya yang kalau misalkan kita merujuk kepada soal-soal untuk simulasi yang memang recommended ya dalam artian seperti itu, mungkin ya memang kita merujuknya ke catbkn.co.id gitu ya Mas Heru ya, simulasi. Artinya memang itu yang menjadi rujukan dan model-modelnya dan yang menyusun selama ini juga Kemendikbud yang bekerja sama dengan IKN tentunya. Jadi bisa ini bertanya-tanya atau membuka, ataupun bisa jadi ya Mbak Ulfi kalau memang ada ini pertanyaan, apakah perlu mendownload aplikasi simulasi CAT maksudnya? Apa cukup latihan dengan melalui CAT BKN itu Mas Heru?
prioritas utama yang aplikasi simulasi BKN tadi ya. BKN. Nah, tapi untuk menambah bank ilmu wawasan kita boleh di aplikasi-aplikasi lain, bimbel-bimbel lain boleh. Tapi utamanya prioritas tetap di chat BKN itu, simulasi. Nah. Oke. Terus jadi prioritasnya adalah di CAT BKN, Mbak Ulfi dan teman-teman yang lain. Ya, untuk menambah wawasan kan biasa kita bisa membaca perbanyak literatur kita lah di aplikasi yang lain seperti itu. Ini ada Mas Ilham Kusuma. Kita batasi sampai jam mungkin maksimal ya jam 10.45 ya, Mas Heru dan teman-teman. Ilham Kusuma, izin bertanya Pak, untuk soal-soal SKD, apa soalnya sama semua ya Pak? Sama dalam artian soal di lembaga pusat dengan soal di lembaga daerah. Apa ada perbedaan secara spesifik? Mas Heru, mungkin SKD ini apakah diterbitkan atau dilaksanakan secara nasional dengan standar soal yang sama? Ataukah setiap daerah, karena kan mungkin ada formasi di pemerintah daerah ataupun yang lain gitu ya. Apakah SKD-nya berbeda itu Mas Heru? Ya, yang ini di SKD itu semua soal sama, kita diacak saja antara instansi ini, instansi A, terus Pemda ini diacak saja soalnya. Tapi intinya pada prinsipnya SKD soal seluruh Indonesia sama. Makanya BKN nanti bisa dia misalnya ada nilai tertinggi langsung diumumkan di website BKN. Misalnya ini yang nanya kan Mas Ilham ya. Misalnya Mas Ilham Kusuma nanti dapat poin tertinggi di SKD. Nanti diumumkan di BKN pusat, di website BKN. Jadi standarnya sama SKD. Tapi yang berbeda nanti di tes kemudian di SKB, seleksi kompetensi bidang. Itu yang buat instansi masing-masing. Untuk SKB, seleksi kompetensi bidang, jika kita lolos SKD, itu yang buat instansi masing-masing soalnya. Kalau yang SKD sama semua. Nasional ya. Yeah. Jadi SKD itu standarnya nasional ya teman-teman. Yeah. Nanti kecuali nanti teman-teman sudah lolos gitu SKD-nya, passing grade-nya itu lolos dan memang dinyatakan lolos proses-proses setelahnya, kemudian nanti yang akan membedakan itu ketika ujian kompetensi bidang setiap bidang masing-masing, karena pasti yang nanti di bidang pendidikan guru itu PPK nanti akan berbeda dengan apa yang ada di misalkan Mahkamah Agung ataupun mungkin di pemerintah daerah yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di sana, seperti itu. Itu ada yang lain mungkin teman-teman akan bertanya. Harus lewat Leli, chat, harus lewat chat Pak. Boleh raise hand. Anda boleh langsung raise hand boleh, tapi ini biasa mungkin live sambil masak atau apa. Memang lebih. Ini yang selalu on ini Leli sama Ulfi. Ataupun ada yang lain mau nyampaikan langsung monggo. Leli, kamu gimana? Daftar juga Mbak Leli? Daftar Pak. Daftar, lolo di mana? Di Kementerian Bappenas. Kementerian mana Mbak? Bappenas. BPN. Lolos administrasi ya? Ulfi. Halo Mbak, ya. Lolos di mana? Di Mahkamah Agung, APP. Mahkamah Agung. Ada kementerian. Ada yang ditanyakan Mbak Leli sama Mbak Ulfi mungkin bisa langsung. Sampun jelas. Sampun jelas. Insya Allah lolos. Ini ada. Kalau lolos, gimana? Kalau sampun jelas, Insya Allah saya doakan lolos. Tuh Mbak Ulfi. Ini ada chat lagi kayaknya tadi dari Mas Zulfa ini. Nah ini minta izin lagi bertanya lagi untuk mengurangi ini yang bawah ya. Komputer saya lagi agak error. Nah ini ada menurut Pak Heru dari Mas Miftah ini. Menurut Pak Heru, mana yang lebih efisien, belajar sendiri-sendiri atau belajar kelompok Pak? Nah ini. Ya, karena di masa pandemi ini ya yang paling efisien tetap belajar sendiri. Sendiri. Nah, nanti kalau misalnya belajar kelompok malah ada yang positif nular malah nggak jadi tes.
Jadi yang lebih efisien untuk saat ini belajar ya sendiri-sendiri. Kalaupun kelompok bisa buat grup lah, grup Nah, WA kan gitu. Grup WA silahkan kan, kemudian bisa sharing bersama informasi. Ini ada yang kayak gini nih, kayak gini, atau bahas soal bareng melalui chat WA grup. Itu mungkin juga menjadi alternatif ya. Karena benar kata Mas Heru, kalau kelompok saat ini juga kita tidak tahu siapa yang sedang tidak sedang sakit ataupun ya sedang sehat. Nah, ini ada dari Nandia. Izin bertanya Pak, saya mendaftar di Kemenkumham. Apakah ada tes samaptanya? Karena info yang saya terima berbeda. Ada yang bilang ada, juga ada yang bilang tidak. Oh, ini yang ada teman juga saya di Kemenkumham kemarin daftar, nggak lolos tapi itu kalau formasi tertentu ya yang butuh fisik, misalnya penjaga tahanan itu ada samaptanya. Karena itu butuh fisik ya. Yang butuh fisik ada samaptanya. Diukur tinggi badan, kesehatan, ada di Kemenkumham ada samaptanya. Ada standarnya berarti ya Mas Heru ya? Ada kan di website awal mendaftar kan ada standarisasi ukuran tinggi badan itu. Itu ada itu di Kemenkumham. Karena itu butuh fisik yang terjaga itu. Jadi Mbak Nadia mungkin bisa membaca lagi di websitenya itu ketentuannya apa, kan? Yang di sana kira-kira Mbak Nadia itu juga bisa ngejar ini kalau misalkan ada kekurangan dalam persiapan tersebut. Nah ini berarti Kemenkumham ini sama berarti Mbak Pasha ini. Pasha ini di BNPT kayaknya penjaga tahanan teroris. Ini juga harus melihat itu ketentuan-ketentuan sama tanya ini. Yang jelas apa yang kurang kita persiapkan lebih gitu, daripada nanti kita persiapannya dekat-dekat hari. Ada yang lain mungkin? Monggo bisa ditanyakan. Mas Aditya nih, Mas Adit mau nanya enggak? Ini Mas Adit ini staf pendik di FAI ini, yang juga lolos di Pemda Semarang, lolos administrasi mau ikut SKD. Enggak Pak, saya skip aja, skip. Yang lain mungkin, ada yang lain? Ini kalau nggak ada, kami tutup ini, kita ini kan mungkin. Jadi teman-teman pada dasarnya sudah ada gambaran ya, secara umum ya, gambaran terkait tentang persiapan SKD, yang pada intinya kembali kepada individu masing-masing, ya, individu masing-masing. Semakin banyak mengasah, semakin banyak melatih diri dalam latihan soal, kemudian mencari dan memecahkan permasalahan yang ada di soal. Bisa jadi itu lebih melatih dan mempercepat, meningkatkan mungkin kita dalam menyelesaikan soal, karena dengan jumlah soal dan jumlah menit pastinya berarti satu soal itu memang hitungan 1 menit. Maka kalau misalkan kita lebih dari 1 menit, nanti akan soal yang lain juga akan lebih, akhirnya nanti kita panik di akhir, tidak fokus. Tapi memang ini ada chat, ada pertanyaan lagi enggak? Nah ini ada pertanyaan lagi, sudah selesai ya? Oh ini ada lagi nih Pak. Izin bertanya lagi Pak, mohon maaf sedikit melebar. Kalau kita sudah lulus administrasi, tapi kemarin kita pakai satu materai, apa akan berpengaruh dalam pemberkasan akhir Pak? Mas Heru masuk enggak ini? Iya, kemarin ada pesan dari itu panitia CPNS-nya gitu, yang pakai materai nanti akan dicek lagi di lolos tahap akhirnya itu akan dicek lagi. Jadi ini yang satu materai ini maksudnya gimana Mas Heru? Saya agak malah ini juga. Kan itu di surat, misalnya di lamaran ada surat lamaran sama surat pernyataan, dia memakai materai sama itu tidak boleh. Misalnya dalam 2 surat harus materainya masing-masing karena ada berbeda. Kodenya. Karena materai itu kan punya nomor seri ya. Iya, tapi kalau dipersyaratkan di lembaganya hanya satu surat lamaran, boleh pakai satu materai saja boleh. Tapi kalau ada 2 surat atau 3 surat, ada surat pernyataan, ada surat lain lagi, dan butuh materai, terus materainya sama, itu nanti dicek lagi oleh BKN di pemberkasan akhir jika keterima loh. Nanti dicek lagi. Jadi itu teman-teman, sebenarnya memang setiap materai itu kalau saya lihat ya ada nomor serinya ya.
Iya. nomor serinya. Nah ini untuk membedakan materi dengan satu materi ataupun dengan materi yang berbeda ini kan gampang sekali sebenarnya untuk dari seri ini seperti Iya. itu. Ya semoga aja lolos Pak Ilham Kusuma, jadi tidak ada permasalahan yang lain dan memang itu hanya satu saja itu kan untuk materi, ada yang lain. Gitu harapannya seperti itu. Ya teman-teman, nggak ada ya, kita tutup ya. Jadi teman-teman seperti itu, selamat berlatih, selamat nanti kita bisa chattingan juga di WA group terkait tentang perkembangan untuk SKD ini. Dan teman-teman itu ada yang di Prodi Tarbiyah sudah ada grupnya, di Prodi HKI juga sudah ada grupnya. Silakan aktifkan komunikasinya. Jangan pelit-pelit karena memang nasib kita juga bisa jadi ketika kita sering share dengan teman-teman gitu kan, itu yang menjadi malah wasilah, ya kan? Wasilah ataupun pengantar kita untuk sukses sampai tahapan akhir, kan gitu. Jangan saya berpikir, saya nggak mau nge-share, ini barangkali teman saya tahu malah nanti jadi saingan saya lah. Jangan sampai berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah ketika kita bershare itu adalah sedekah kita untuk mempermudah jalan kita sampai di tahap akhir dan sampai lulus, sampai menjadi menerima SK PNS gitu kan, ASN ya tahun Boleh 2000. Pak Adi boleh pesan terakhir Pak? Pesan Monggo Mas Heru, ya. sangat dialukan. Ya, ini untuk teman-teman semua ya, semangat untuk mengikuti ya. Usahakan persiapkan dengan baik untuk tes SKD besok. Jika gagal jangan putus asa, jangan terpuruk ya. Boleh semangat terus, nanti bisa ikut berkali-kali. Karena tes CPNS ini unik sekali ya. Jadi yang misalnya kumlot aja belum tentu bisa lolos loh Pak. Jadi yang biasa-biasa aja malah lolos ada. Nah, jadi CPNS ini sangat unik sekali. Yang umurnya injury time itu berarti batasnya 35 itu kan udah mepet itu. Itu ada yang lolos juga di injury time tersebut. Ada yang baru lulus, misalnya sarjana umur berapa Pak sekarang Pak sarjana Pak? 21. Sarjana umur 21-an ya. 20 ada ya. Nah, itu yang baru 20, lulus 21. juga. Yang baru lulus terus daftar tes juga ada yang keterima. Jadi tes CPNS ini sangat unik sekali. Jadi jangan putus asa dulu, jangan terpuruk dulu jika nanti nggak lolos. Terus berusaha. Kita saingannya banyak enggak apa-apa karena dari universitas-universitas yang terbaik pula ya. Karena FAI juga tadi disampaikan Pak Dekan juga salah satu universitas terbaik. Jadi usahakan menjadi yang terbaik nanti di SKD. Saya usahakan semua lolos yang ikut Zoom ini. Saya usahakan lolos. Jadilah yang terbaik seperti yang disampaikan awal tadi oleh Pak Dekan. Jadilah yang terbaik karena kita di kampus yang terbaik. Nanti di CPNS menjadi posisi pertama yang terbaik pula. Moga Pak. Sampun gitu aja Pak. Terima kasih Mas Heru atas motivasinya yang sangat luar biasa ini. Jadi teman-teman pada dasarnya 70% doa, 30% usaha ini memang benar-benar diuji. Dan jangan sampai patah semangat karena kita melihat saingan ya. Tidak usah melihat saingan kanan kiri, pada dasarnya kita terus mencoba karena hidup penuh cobaan. Gitu ya Mbak Leli ya. Ya, sama ini saya juga lagi nyari-nyari beasiswa sana sini ditolak ya, enggak apa-apa. Intinya kita tetap berusaha untuk mencari pintu yang lain kan gitu. Jadi teman-teman kalaupun nanti keadaan terburuk teman-teman di CPNS tahun 2021 harapannya jangan sampai down ya, artinya kita tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha yang terbaik dan kami harapkan dan kami doakan SKD teman-teman yang ikut SKD tahun 2021 ini lolos dan masuk tahap berikutnya. Seperti itu, harapan kami seperti itu. Maka kalau misalkan ada masalah atau permasalahan apapun silahkan, karena sudah ada grup juga baik di Prodi Tarbiyah maupun Prasyariah, silahkan sama-sama chat, ataupun kalau misalkan ada berkas yang kurang ataupun apalah hal yang berkenaan tentang jurusan ataupun tentang universitas silahkan. Insya Allah kami siap terbuka dan siap mensupport teman-teman semuanya dengan harapan semuanya diberikan hasil yang terbaik dalam proses CPNS di tahun 2021 ini. Seperti itu. Baik, karena sudah 10.47, ini lebih dari 2 menit daripada target kita tadi 10.45. Terima kasih Mas Heru atas sharing pengalamannya. Terima kasih Mas Adit, Pak Muflihin, Pak Dekan yang mungkin sudah di kampus karena tadi ada undangan juga.
terkait tentang diskusi direktor. Harusnya saya juga diundang ke Pak Rektor ini, tapi saya izin. Sudah saya buat acara undangan Pak Rektor itu telat, saya bilang itu aja. Undangan Pak Rektor itu telat, saya sudah ada sudah acara-acara yang lain dengan teman-teman alumni. Jadi saya bagi tugas dengan Pak Dekan. Semoga apa yang kita perbincangkan dan kita share pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya, khususnya Mas Heru. Kemudian juga teman-teman diberikan hasil yang terbaik dan tetap semangat. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dan jangan lupa juga tadi, jangan pelit untuk share informasi, apalagi simulasi soal. Syukur-syukur ya tadi saling sama-sama share berbareng di grup gitu kan. Jadi kan itu adalah sedekah kita untuk mempermudah kita lolos di tahapan akhir. Baik, jika tidak ada maka marilah kita tutup kegiatan persiapan SKD bagi alumni Fakultas Agama Islam tahun 2021 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Heru dan teman-teman semuanya. Jika salam daripada semua Sivitas Akademika FAI. Baik, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin untuk ya, baik. Terima kasih Mas Heru. Teman-teman izin untuk end meeting ya. Sukses selalu teman-teman. Angkutan. Sukses selalu. Ya.